Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membaca bab at-talib yashkuru syaikhahu. Seorang talib, seorang santri berterima kasih kepada gurunya. Disebutkan dalil yaitu hadis dari Abu Hurairah, la yashkurullah man la yashkurun nas. Lalu dibawakan bab dari Syekh Muqbil Ibn Hadi Al-Wadi'i sebagaimana dalam kitab Al-Jami' As-Sahih. Syekh Muqbil mengatakan syukurut talib mu'allimahu wa minhu asana alaihi bima yastahiquhu. Ya. Nah, yang seperti ini ya ikhwan, antum hafalkan ya, dalilnya antum hafalkan, jangan dilewatkan seperti bab yang sebelumnya, at-talib yashkur syaikhahu, hadis Abu Hurairah. Nabi SAW mengatakan la yashkurullah man la yashkurun nas. Kemudian at-talib yara syaikhahu bimanzilati walidihi, juga dihafalkan hadisnya innama ana lakum bimanzilatil walid u'allimukum. Kemudian at-talib yuti'u syaikhahu fi ghairi ma'siyatin, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum, dan yang semisalnya. Nah, ini sangat penting ya, dan wajib ya, bagi antum ya untuk dihafalkan. Jangan sampai seorang santri itu tidak hafal dalil gitu loh ya. Dalam kondisi seorang thalibul ilmi, dia itu dituntut untuk yastadil ya. Tolong dihafalkan mumpung belum banyak tentang sabarnya seorang thalib ala suhbati syekh. Poin-poin seperti ini sangat bermanfaat sekali, khususnya ketika antum nanti sudah masuk ke ranah dakwah ya. Sekarang kita masuk pada bab yang berikutnya, bab at-talib yasta'dzinu syaikhahu. Seorang talib, seorang santri, yasta'dzin, minta izin kepada gurunya, fi akhdil ilmi anhu, dalam mengambil ilmu. Jadi minta izin ketika mau jadi santri, bukan tahu-tahu udah ada di pondok pesantren ya. Minta izin. Kalau kami dulu di Yaman, kami nemui syekh dulu, datang di markis, nanti dibawa sama orang untuk nemui Syekh Abdurrahman. Anda ingat sekali dulu diajak nemui Syekh Abdurrahman di ruangan kayak gini. Dari mana antum? Indonesia. Ada kalimat Syekh nasihati, sampai sekarang masih ana ingat. Syekh nasihati agar kami fokus belajar. Kalau ada temanmu yang ngajak untuk bermalas-malasan ya, maka katakan kepada dia, hadza firaqu baini wa bainak ya. Hadza firaqu baini wa bainak. Ini pemisah antara aku dan engkau. Ucapan Khadir ya kepada Musa. Nah, seperti itu. Nah, ini adabnya. Makanya kalau misalkan menghubungi ustadznya, tanya, assalamualaikum ustadz, perkenalkan, ana fulan, berasal dari wilayah ini, pernah belajar di sini, apakah ana ingin belajar, apakah program ini masih dibuka? Jangan, assalamualaikum, apa maksudnya ini? Ini nyantri apa? Banyak yang WA seperti itu. Ini tadi kita nggak tahu apa manusia, apa anak kecil, apa jin mau ngolahin kita ya. Kayak gitu, antum mana pesan sama antum. Antum kalau WA orang mau tanya ustadz atau apa, mau konsultasi, sebutin nama. Lihat di fatwa-fatwa para ulama. Kadang via telepon mereka yang di fatwa Lajnah Daimah.
Kadang dia nggak nyebut nama. Mungkin karena fatwa kan malu kan nyebut nama. Ya Syekh, ana fulana min Riyadh. Sebutin. Ya, wajar dia nggak nyebut nama. Mungkin malu kan gitu. Tapi kalau antum mau nyantri, sebutin. Atau antum khususnya di Indonesia ini tadi, sebutin. Assalamualaikum, Ustadz, izin bertanya. Atau Ustadz, perkenalkan diri ana. Ya, perkenalkan diri ana. Fulan dari wilayah misalkan Jawa Timur, fulan dari Surabaya, pernah belajar di sini. Ana ingin sekali masuk pondok pesantren, lanjut belajar. Apakah benar Ustadz ada program seperti ini? Waalaikumsalam. Nah itu ya, adabnya. Ini enggak, Assalamualaikum. Kadang enggak ada salam pula. Langsung tanya, kalau salam itu masih lana tuh. Enggak salam itu enggak masalah lah bagi ana. Tahu-tahu tanya, ini gimana? Mohon jelaskan penjelasannya. Jelasan. Ya. Kemudian wa fi su'alihi, minta izin ketika bertanya. Ustadz angkat tangan, izin tanya Ustadz. Kalau lagi duduk Ustadznya, Ustadz boleh bertanya? Kalau depan masyayikh, Syekh mungkin soal ya Syekh. Karena biasanya kalau masyayikh gitu. Misalkan majelis, Syekh mungkin soal ya Syekh. Tafadhol. Tanya juga ada adabnya. Nanti insyaallah nanti ada pelajaran adabus soal. Adab bertanya. Ya Syekh mungkin as-soal ya Syekh. Itu kalau depan Syekh. Biasanya beliau ngomong tafadhol, silahkan. Ya. Ada adabnya. Wa fil intiqal ila syekhin akhar. Dan untuk pindah ke guru yang lain juga. Antum mau rehlah, izin. Ya. Bener antum, ana bilang sama antum lihat. Ini ana pesan sama antum. Camkan baik-baik. Ya. Camkan baik-baik. Ya, ana berbagi pengalaman. Dalam dakwah ini ana mengalami cukup terseok-seok. Jangan antum lihat ana sekarang nih. Ana khawatir mental antum tidak seperti ana. Kenapa ana bilang terseok-seok? Jujuran. Ana tidak ada support. Tidak ada support dari guru. Tidak ada support dari imam. Pak Lukman ini orang yang tahu. Ibarat dakwah ini jujuran anak, ibarat naik bukit yang terjal sekali. Boro-boro mau disupport sama guru. Kita dulu ada perselisihan dengan guru-guru ustaz-ustaz. Jadi agak terjal. Bahasanya itu Pak, ibarat anak dakwah ini, ibarat anak merintis dakwah di dunia yang tidak ada orang salafi. Berat, jujuran berat. Nah disitulah antum penting ada baik dengan guru. Enak sebenarnya. Kenapa enak? Antum mau ngisi, kalau antum baik dengan guru, antum mau dakwah, nanti guru yang bantu isi sini. Ya enggak? Enak. Anda lihat dan ya, sebagian orang-orang yang pulang, masya Allah kadang mungkin bukannya kita merendahkan ilmu orang ya, ilmu itu beda-beda. Kadang Anda lihat tuh, masya Allah, ya biasa aja. Yang ngisi-ngisi di Palembang ini kadang Anda lihat biasa aja. Nggak terlalu mungkin dibandingin kita yang dari Yaman ini ya. Karena sebagian tuh yang ustaz-ustaz muda baru-baru pulang gitu kan. Tapi ustaznya mensupport, ya nggak? Isi sana, isi situ, isi sini. Kita baru-baru support, karena tahdir kita dulu. Ya nggak? Makanya ana pesan sama antum baik-baik sama gurunya antum, khususnya di wilayah antum masing-masing. Jangan petetang-peteteng. Kayak pendekar sudah hebat. Itu saja. Sehingga terbentuk tahun sama lain antara antum sama guru-guru antum. Sehingga meringankan beban. Enggak terlalu beban besar. Ana pribadi merasakan agak ada beban yang ana alami dalam dakwah. Antum enggak ngerasakan beban itu? Ya orang-orang yang khususnya ngajar di sini enggak ada beban itu kenapa? Karena udah dibantu dibuka ke jalan. Tinggal isi. Khutbah sana ya. Khutbah sana ya. Khutbah sana ya. Di sana ya.
Hentikan isikan kajian sana. Nah, kita ini khususnya anak terseok-seok, terjal sekali. Makanya penting antum punya hubungan baik. Gimana hubungan baik? Itu tadi diantaranya. Ya. Yasta'dzin syekhahu, minta izin kepada gurunya fil intiqal ila syekhin akhar. Ketika pindah ke guru yang lain. Wa ghairi dzalik, dan yang selain itu. Izin mau keluar, izin mau pulang dulu, izin mau jenguk orang tua, izin mau cuti nikah. Misalkan, Ustaz izin dulu mau Ustaz, kenapa? Mau nikah. Izin Ustaz kangen, enggak langsung pulang, tahu-tahu pulang. Enggak, izin. Kalau anak enggak pernah anak halang-halangi antum kalau mau izin. Ngomong baik-baik, Ustaz Afan anak sini pulang. Ngapain antum menghalangi antum? Tapi antum beradab, jelas, izin. Ya. Ini bab penting sekali. At-talib yasta'dzin syekhahu fi akhdhil ilmi anhu. Seorang talib minta izin ke gurunya ketika ngambil ilmu. Wa fi su'alihi, ketika bertanya. Wa fil intiqal ila syekhin akhar, ketika pindah ke tempat yang lain minta izin. Masya Allah. Sehingga merasa antum itu jangan merasa sok hebat. Saya ini kan udah pernah di Yaman, sudah hebat. Makanya Anda bilang, orang-orang hatta yang pernah belajar di Darul Hadis Palembang ini, Anda katakan kepada mereka, jangan sok hebat. Sebagian orang kadang pernah belajar di sini, diajarin, ngerti ilmu mustalah, ngerti usul fikih. Ustadznya mau diserang, mau dikulitin sama dia. Maka kita katakan kepada mereka-mereka yang seperti itu, ya, jangan merasa sok hebat, sok pandai. Belajarnya baru kok. Penderitaan yang mereka alami di dunia pondok pesantren itu belum seberapa. Orang-orang yang kita bantu berangkat belajar ke Yaman juga, itu belum lama sebagaimana lamanya Anda. Karena hitung-hitung nggak ada yang genap 3 tahun. Nggak ada. Yang belajar dengan kita aja nggak ada yang genap sampai 3 tahun itu nggak ada. Dalam artian ya ikhwan, antum hendaknya tahu kadar diri gitu loh. Ya. Bagi seorang talibul ilmi, apa sih beratnya? Minta izin ngomong baik-baik. Nanti kalau antum tidak beradab atau kurang dalam bab adab ini tadi, nanti suatu saat antum akan diperlakukan oleh murid antum sama seperti itu juga nanti suatu saatnya. Jelas ya? Jadi seorang talibul ilmi yasta'dzin syekhahu fi akhdhil ilmi anhu. Seorang talibul ilmi minta izin ke gurunya. Izin ketika mau belajar, ya. Izin ketika mau pulang. Izin ngomong baik-baik, kalau enggak betah ngomong baik-baik. Ustaz, Syekh, izin Syekh, anak enggak betah lagi Syekh. Jangan anak kabur. Ngomong baik-baik. Antum kalau di sini daripada mendingan ngomong baik-baik sama anak. Ustaz, anak enggak betah lagi Ustaz, kayaknya anak mau pulang. Aman masih bisa anak nasihati, anak nasihati. Biasanya kalau dia santri yang bagus, anak nasihati. Enggak ada apa-apa pulang. Kemudian, qala Allah Ta'ala fi qissati Musa wal Khadir. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kisah Musa dan Khadir. Qala lahu Musa, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Sudah lewat ayat sebelumnya. Musa berkata kepada Khadir, hal attabi'uka, bolehkah aku ikut engkau wahai Khadir? Ala an tu'allimani, supaya engkau bisa ngajari aku. Mimma 'ullimta rusyda, dari ilmu yang diajarkan kepada engkau. Ma'nahu, hal ta'zan li fi an ata'allama minka amla. Maknanya, bolehkah engkau izinkan aku untuk aku belajar darimu ataukah tidak? Minta izin. Kata Musa, Khadir, boleh tak aku izin belajar? Izin nyantri. Ya. Qala Ibnu Katsir fi tafsirih inda hadhil ayat. Kata Ibnu Katsir, su'alu talattufin, pertanyaan yang sopan. Ala wajhil ilzam, la ala wajhil ilzam wal ijbar. Bukan dengan cara ilzam, pengharusan atau pemaksaan. Bahasanya Musa apa? Hal attabi'uka. Ya, Ustaz, kalau bahasa kita Indonesianya, Ustaz, boleh tidak saya begini? Bukan
Contoh-contoh misalkan, antum itu ada apa di dalam? Ada makanan, ya. Ustaz, ku makan ya Ustaz ya, telur itu Ustaz ya, sama tempe. Ini namanya informasi, bukan minta izin. Ya enggak? Ya orang minta izin, Ustaz, boleh enggak Ustaz? Ku makan nasi sama telur itu, aku lapar. Boleh enggak? Itu namanya minta izin. Izin Ustaz, boleh ku makan Ustaz? Kalau Ustaz, bedakan antara apa namanya ikhbar, memberitakan saja, antara minta izin sama ilzam, mengharuskan. Ustaz, aku nak makan ya Ustaz, terserah Ustaz, boleh enggak boleh, yang penting ku makan. Ini namanya maksa. Ya. Wa hakadha yanbaghi ayyakuna su'alul muta'allim minal alim. Demikian selayaknya pertanyaan seorang murid dari seorang alim. Jadi ketika seorang murid minta, bertanya, memohon kepada gurunya, demikian selayaknya. Kan lebih sopan. Kalau dari orang-orang kantor biasanya apa dan izin dan, ya enggak? Itu sopan sebenarnya. Izin dan, nggak apa-apa untuk ngomong. Itu lebih beretika. Pak, permisi Pak, izin Pak. Aku bertanya, Ustaz, izin tanya Ustaz. Ustaz. Yang sopan. Ya. An Ubadah ibn Samit, dari Ubadah bin Samit, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja dzata yaumin ala rahilatihi. Dari Ubadah bin Samit bahwasanya Rasulullah SAW pernah keluar pada suatu hari menggunakan kendaraannya, ala rahilatihi, di atas kendaraannya. Wa ashabu ma'u baina yadayhi, dan para sahabat ada di hadapan Rasul, mengelilingi Rasul, di samping Rasul. Jadi Rasul di atas kendaraan, tergambar ya. Anggaplah onta, ada sahabat mengelilingi, mengurumuni Rasul. Faqala Mu'ad ibnu Jabal. Lalu kata Mu'ad, ya Nabi Allah, ata'dzanu li fi an ataqaddam ilaika ala tayyibati nafsin, atau ala tayyibati nafsin. Ata'dzanu li, ya Rasulullah, apakah engkau izinkan aku fi an ataqaddam ilaika, apakah engkau izinkan aku untuk maju, katanya, mendahuluimu, itu ataqaddam ilaika, mendekat atau mendekat kepada engkau, ala tibati nafsin, sesuai dengan keridoan dirimu. Itu maknanya. Kata Mu'ad, ya Rasulullah, apakah engkau izinkan aku untuk aku mendekat kepadamu? Qala na'am. Kata Rasul, iya boleh. Faqtaraba Mu'ad ilaihi. Lalu Mu'ad pun mendekat kepada Rasul. Fasara jami'an. Lalu keduanya berjalan berbarengan. Faqala Mu'ad, lalu Mu'ad berkata, bi abi anta ya Rasulullah, bi abi anta ya Rasulullah, sungguh ya Rasulullah. Itu bukan sumpah ya, bi abi anta itu bukan sumpah, bukan qasam, tapi ungkapan yang biasa diungkapkan oleh orang Arab. Artinya bukan sungguh demi bapakmu, bukan. Itu ungkapan yang biasa diungkapkan oleh orang Arab untuk menekankan suatu perkara. Itu maknanya kalau bahasa Indonesia lebih kurang, bapakmu jaminannya ya Rasulullah. Ya. Ada orang Indonesia, kalau orang gitu memang sering ngomong, pokoknya anak biniku nak aku jaminkan. Ini kan di kalangan orang awam sakingan. Misalkan, pokoknya aku balikan, tak bulan depan, pokoknya aku ngutang sebulan deh, anak biniku nak aku jaminan. Nah seperti itu lebih kurang. Nggak tahu di kampung antum ada dengar istilah kayak gitu? Deh, kayak nekankan omongan, nekankan janji. Ada nggak? Sampai nyebut-nyebut, misalnya jaminkan anak bini. Jadi keluar di lisan dia, anak bini ku nak jaminan. Di kalangan kita ada istilah kayak gitu. Bi abi anta ya Rasulullah, as'alullaha ayyaj'ala yaumana qabla yaumika. Kata Mu'ad, aku memohon kepada Allah agar Allah jadikan hari kami sebelum harimu. Maknanya ya, aku memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ya, agar Allah menakdirkan ya,
kematianku itu sebelum kematianmu. Itu maknanya. Ayaj'al yaumana qabla yaumika. Disebutkan di sini kata Mu'adz bin Jabal, Asallallahu ayaj'ala yaumana qabla yaumika. Itu tadi yang saya sampaikan tadi. Mu'adz meminta, aku memohon kepada Allah agar Allah jadikan hari kami sebelum harimu. Maksudnya agar Allah menjadikan kematianku sebelum kematianmu. Ini juga dibahas oleh para ulama. Boleh tidak doa seperti ini? Al-muhim ini disebabkan kecintaan yang sangat kepada Rasul. Mu'adz bin Jabal berharap agar wafat lebih duluan dibandingkan Rasul karena beliau tidak ingin merasa tersakiti. Ya, kadang seorang suami istri mungkin saking cinta dia sama istrinya, dia bilang, aku lebih baik mati duluan. Aku tidak bisa hidup tanpa, mendingan aku mati duluan, katanya. Kemudian ara'aita, kata Mu'adz, ara'aita in kana syai'. Bagaimana menurutmu kalau seandainya syai' terjadi, wala nara syai'an insyaallah. Dan kami tidak melihat sedikit pun jika Allah menghendaki. Maksudnya gimana kalau seandainya terjadi engkau yang meninggal duluan dan kita tidak melihat sedikit pun engkau ada di dunia ini. Fa'ayyul a'mali na'maluha ba'daka. Nah, kira-kira amalan apa yang harus kami kerjakan setelah wafat engkau? Jadi kata Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah, aku berharap kami ini lebih wafat duluan dibandingkan engkau. Nah, kalau seandainya terjadi engkau yang wafatnya duluan, kira-kira amalan apa yang mau kita kerjakan? Nah, ini ada ya bertanya, kalau Rasul tidak ada, kira-kira apa sih amalan yang mau kami lakukan? Berarti kan saking semangatnya Mu'adz untuk beramal, bukan nanyai Ustadz. Ustadz, apa nanya Ustadz? Kira-kira kalau Ustadz tidak kati lagi, darul hadis ini nak diserahkan ke siapa? Kurang ajar. Ada santri anak sempat ngajar di sini, belum apa-apa, udah tanya gitu dia. Kayak perusahaan CEO mungkin. Antum mudah-mudahan angkatan yang berikutnya ini menjadi santri yang buat anak berkesan ya. Tapi kadang kita jadi ustadz tadi lah, kaidahnya sabar. Ketemu murid-murid yang seperti ini, sabar. Ya, hanya pula ke ustadz. Jadi kalau kira kepada siapa? Mungkin dia ngamalkan hadis rohib itu ya. Ilaman tuh sih ya uskup itu kan, kepada siapa engkau wasiatkan aku? Harusnya bertanya tuh Ustaz, kalau Ustaz tak lagi kira-kira Ustaz nasihatkan kami belajar ke siapa? Seperti Mu'adz bin Jabal, kalau seandainya Rasul wafat duluan, amalan apa yang harus kami kerjakan? Harusnya gitu, bukan tanya kepada siapa Ustaz wariskan dari hadis ini tadi. Nah, dah. Al-hadits dzakara fil jihad was-siyam was-shadaqah was-samt illa min khair. Ya. Kemudian disebutkan hadis itu ada jihad, ada sedekah, amalan-amalan yang diwasiatkan Rasul kepada Mu'adz, jihad, puasa, sedekah, as-samtu illa min khair, diam kecuali dari perkara kebaikan. Asyahidnya apa nih? Inti dalam hadis ini bab ucapan Mu'adz tadi. Ya. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ata'dzanu li. Gitu loh ya. Afan Ustaz, izin. Subhanallah ya kan, kadang kenangan bersama guru itu ada sesuatu yang membuat kangen gitu loh. Jadi dulu awal-awal anak mondok 2006, jadi ustad anak mondok itu. Jadi anak duduk sukanya depan, anak yang dari dulu suka depan, di sini, nggak mau anak duduk belakang tuh. Ya, jadi yang ustad itu tempat anak mondok itu Ustaz Bukhari ya, sebenarnya Ustaz Bukhari, dia Ustaz Hafizahullah. Jadi beliau ada di depan tuh suruh ditaruh. Nggak pakai meja ini, duduknya di lantai karpet. Jahi kan, suka buatin ikhwan jahi. Gelasnya gelas talun di situ kan. Kadang nggak diminum sama dia. Kadang-kadang ngomong, Ustaz, anak minum ya. Kasih sama dia. Anak minum separuh, sisanya anak kasih Mugiro. Oh Mugiro itu sana itu. Jadi kalau anak duduk sana, dia duduk sini. Ya. Dari dulu dia kayak gitu. Makanya anak kenal dia itu, anak lebih kenal anu. Ustaz lagi baca dia. Misalkan dia mungkin salah dengar atau apa gitu. Misalnya ya, su'alu talatufin. Mungkin dia dengernya tuh soal talatufun. Talatufin. Hah?
Iya, kenapa baca kayak gitu? Tadi Ustaz bacanya gini. Allah yahdik mugiro. Salah dengar dia. Itu yang kursi santai itu. Jadi zaman dulu. Itikaf. Insyaallah memang semangat ya. Ustaz Mugiro semangat ya. Kalau dulu tuh semangat dan tenaganya kuat. Nah sekarang tenaganya kuat lagi ya, Hah? Darah tinggi? Oh. Ya, pantesan. Dulu kuat sekali dia tuh. Makanya anak taruh terang Jambi, dulu kuat. Sekarang nggak kuat lagi dia. Kemudian, wabawwab Syekh Muqbil membuat bab fi kitabil ilm. Pada kitabul ilm minal jami' as-sahih baban bi'inwan isti'dzanul talib ilal muallim fi su'al wa tahayyanal furas wa tahayyan fi su'al wa tahayyanal fursah atau wa tahayyunil fursati. Isti'dzanul talib, seorang talib meminta izin al-muallimah kepada muallimnya fi su'al dalam bertanya, wa tahayyunil fursah dan di dalam memanfaatkan kesempatan. Minta izin. Tadi kan mu'ad minta izin kan? Ata'zanu li ya Rabbi Allah. Nah, minta izin. Qala Badruddin Ibnu Juma'ah, berkata Badruddin Ibnu Juma'ah. Nasi sudah ada semua deh. Nasi sudah ada, lauk sudah ada. Tinggal ngangkat aja kan, gampang. Lanjut. As-sabi yang ketujuh. Alla yadkhula 'ala syekh fi ghairil majlisil 'am illa bisti'dzan. Jangan masuk menjumpai gurunya pada selain majelis umum kecuali dengan isti'dzan. Misalkan, ana punya majelis khusus sama Ustaz Sirait, lagi ngobrol berdua. Antum jangan masuk kecuali minta izin. Izin Ustaz. Jangan tahu-tahu nyelonong. Sawa'un kana syekh wahdahu. Baik syekhnya sendirian. Misalkan ana lagi di ruangan khusus. Izin. Au kana ma'ahu ghairuhu, atau bersama orang lain. Fa in ista'dzana, kalau dia sudah minta izin, bihaitsu yu'allimu syekh, dari sisi dia, atau bihaitsu ya'lamu syekh wa lam ya'zan lahu insarafa. Ya. Kalau dia sudah minta izin, bihaitsu ya'lamu syekh, yang mana syekh tersebut tahu, wa lam ya'zan lahu, dan tidak izinkan, insarafa. Misalkan, Ustaz, izin masuk Ustaz. Atau Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dijawab. Langsung ngomong, Ustaz, izin Ustaz. Ya. Dia Ustaznya nggak jawab. Berarti kan tahu. Antum ngetok Ustaz Sirait. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Izin Ustaz. Ada yang mau, atau izin Ustaz, mau keluar. Ustaznya nggak jawab, Ustaz Sirait nggak jawab. Ya sudah, nggak usah keluar. Difahami? Itu makna ucapan Ibnu Juma'ah. Kalau gurunya udah tahu antum minta izin tapi tidak diizinkan, ya sudah, insarafa, pergi. Wala yukarrirul isti'dzan, jangan ulang-ulangi minta izin. Coba lagi. Ustaz, izin Ustaz. Beli Indomie ke warung Bude. Waalaikumsalam warahmatullahi. Diam, tidak dijawab. Ya. Wa in syakka fi ilmi syekh bihi, kalau dia ragu gurunya tuh tahu apa enggak, ternyata tadi Assalamualaikum, dia tidur Ustaznya. Assalamualaikum Ustaz, tidur Ustaznya. Berarti antum ragu, ini Ustaz tidur apa kira-kira pura-pura tidur? Fala yazidu fil istihdzan fauqa salasi marrat. Jangan lebih istidzannya dari 3 kali. Ustaz, izin Ustaz ke warung Bude, enggak jawab. Assalamualaikum Ustaz, izin ke warung Bude Ustaz. Tidak jawab. 3 kali. Assalamualaikum Ustaz, izin ke warung Bude. Tidak jawab. Kayaknya sudah Ustaznya tidak mengizinkan. Ya. Aw salasu turqat bil bab. Atau salasu turqat
birbab. Torkoh, ya, ketukan. Assalamualaikum Ustaz, izin ke warung Bude. Diam. 3 kali ketukan ya. Aw halqah, ya. Halqah itu yang itu nah, kalau pintu itu kan ada cincin kayak anu itu kan. Tak 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 itu tadi. Wa qala Bakr Abu Zaid fi hilya talibil ilmi wa idza badalakal intiqal. Lihat nah ya. Wa idza badalaka al intiqalu ila syekhin akhar. Kalau nampak bagimu untuk pindah ke guru yang lain, nak pindah antum. Afan pengen pindah ke guru yang lain. Afan memutuskan ingin pindah ke Ustadz Mugiro. Alhamdulillah antum tidak jadi pindah kemarin, Fan. Padahal udah ada rencana kan nak pindah juga sana. Ya. Enggak ada. Memang tidak terpengaruh dia. Antum perhatikan. Berarti antum bisa jawab ya. Wa idza badalakal intiqal ila syekhin akhar. Kalau nampak bagimu untuk pindah ke guru yang lain, fasta'dzinhu bidzalik. Minta izinlah engkau kepada guru. Minta izin. Ngomong sama Ustaz Sirait. Ustaz, izin Ustaz, anak-anak pindah Ustaz. Di sini terkekang Ustaz, dikit-dikit dimarahi, dikit-dikit dioceh. Enak di tempat Ustaz, di Talang Jambi itu aja. Bebas Ustaz. Minta izin. Bukan tahu-tahu kabur. Bapaknya lagi tidak tahu. Kapan ditanya? Om, suruhlah masuk anaknya ke pondok. Sudah Ustaz. Nah, kapan dah kata di pondok? Ternyata lah pergi ke Talang Jambi. Akhirnya apa? Antum kalau ngomong baik-baik bisa jadi ustadznya apa? Ngasih pengarahan. Ya, enggak usah antum. Dulu kami rombongan nemuin ustadz, guru kami dulu 2006. Ustadz, kami pengen jadi TKI supaya bisa belajar dengan ulama. Masya Allah dinasih yang sama. Kan di sini di pondok itu enggak terlalu padat pelajarannya, sibuk kerja kan ustadznya. Dia bilang gini, antum kalau mau jadi TKI, siapa ustadz yang contoh jadi TKI terus bisa berdakwah? Gak ada. Sibuk kerja, orang kan kerja. Nah, waktu itu lagi semangat-semangat orang mau ke Yaman kan. Akhirnya ustadznya bilang, kalau antum mau pondok, padat pelajarannya, fokus, intensif, antum pindah aja ke pondok ini, pondok ini, pondok ini. Itu kan kalau minta izin sama guru, coba langsung kabur jadi TKI. Nah itu tadi. Dan kata beliau, kalau engkau nampak di pikiranmu untuk pindah ke guru yang lain, fasta'dzinhu bidzalik. Minta izin. Ustaz, izin Ustaz. Kenapa? Fa innahu ad'a li hormatihi. Karena itu lebih menarik kehormatannya. Ad'a, lebih menyeru untuk menghormatinya. Iyalah. Antum tuh masuk rumah orang sebagaimana antum datang ke pondok pesantren, izin baik-baik, keluar juga izin baik-baik. Ini enggak masuk ngemis-ngemis, pulang enggak ketahuan, tahu-tahu kasur udah segala macam. Kalau enggak betah jangan kabur. Ini enggak betah kabur. Enggak betah kabur. Ngapa sih enggak betah tuh kabur? Ngomong baik, Ustaz, aku enggak betah. Kalau anak pribadi, Ustaz, anak enggak betah, Ustaz. Aku lagi Ustaz enggak betah, kepala aku mau meledak Ustaz, enggak kuat belajar nahwu. Bingung aku, apa bedakan hal, mana mubtada, mana khobar, mana tamyiz. Bingung. Aku enggak kuat lagi Ustaz, nak begawi be. Mungkin dinasihati. Jangan, udah ada tiket dulu. Nah ini kesalahan-kesalahan ini. Tahu-tahu udah ada tiket. Ustaz izin Ustaz, anak mau pindah kerja ke sini. Anak sudah ada tiket Ustaz. Ada beberapa yang itu udah ada tiket. Kadang-kadang lah. Tanya berapa gajinya? 1.500.000. Halo 1.500.000. Kerja di barista, kerja 1.500.000. Sudah berapa 1.500.000 itu? Capek, mendingan jual cilok aja. Ada lagi yang dengan berbagai macam. Atau kadang udah beli tiket dulu Ustaz, anak. Ngomong dulu, nanti dulu beli tiket. Enggak betah misalkan kami. Antum, jangan dulu beli tiket. Ustaz, anak mau pulang Ustaz. Mau pindah Ustaz. Anak begini. Ngomong baik-baik. Mungkin kita ada solusi. Begini Ustaz, bapak sakit, ibu sakit. Mungkin ada solusi. Kalau beli tiket dulu, nah itu cepat-cepat dapat. Anak malas lah mau ngasih arahan tuh, ngasih solusi. Ya. Dan kata penulis buku ini tadi, ya, ad'a li hormatihi, lebih menyeru kepada menghormati guru. Wa amlaku li qalbihi fi mahabbatika, lebih amlak tuh lebih mengendalikan hati gurunya di dalam mencintaimu. Jadi kalau minta izin bisa membuat apa? Hati guru tuh lebih terkendalikan cinta kepada muridnya. Wal atfi 'alaika
dan sayang terhadap dirimu atau menyayangi dirimu. Jadi kalau minta izin, Masya Allah, Ustadz izin Ustadz, anak pengen pulang mungkin minggu depan. Yang ngomong kayak gitu, bener, bagus antum. Tapi jangan, ini tahu-tahu izinnya pagi, sengaja. Ustadz izin Ustadz, anak udah beli tiket siang ini Ustadz. Nah, nggak kayak gitu. Coba antum ngomong baik-baik. Ustadz izin Ustadz, bapak sakit kayaknya anak pulang harus kerja. Subhanallah ikhwan, orang yang di sini ya, nggak ada yang nggak anu. Bahkan Atta Heru kemarin, antum mondok lah, mondok tempat lain, kasih dulu, mau pulang. Sebenarnya nggak setuju dia cepet itu. Nggak yang apa yang terus kerja? Masih mana selipin duit? Nah ini untuk ongkos berjalan. Tanya ada duit nggak? Nggak ada Ustaz, terima kasih. Untuk carilah mondok lain. Ya. Dulu yang ngasih ini tadi ngajar di rumah tahfidz. Ngajar. Setelah di sini pergi dia ngajar. Mau kiaman anak tanya dan antum apa yang dikasih sama sekolah antum? Koper kan katanya. Koper doang. Kejam kali kan sekolah-sekolah Islamnya. Dulu nasihin kalau mau pulang kasih ongkos pulang. Santri gitu loh. Apa yang membuat dulu kadang anak sayang sama dia tuh? Tenaga dia tuh. Membuat ini loh. Netes darah kalau ibarat gitu. Sama kayak merebut kemerdekaan 17 Agustus. Nanti masih mending kan itu. Rawa kayak gini nah. Tanahnya tuh ditaruh di sana tuh, ada rumah 2 itu, semak-semak itu. Di sana itu pas tanah ditaruh, dibawa ke sini. Jadi kalau yang doa angkatan pertama doa menghargai mereka, capek mereka lelah. Kalau pulang dikasih ongkos. Tapi kalau tahu-tahu hilang, ya, udah nggak izin, hilang puluh, jangan. Adab ya kawan, ya. Kita baca. Qala Syekh Ibnu Utsaimin fi Syarah Al-Hilyah. Berkata Syekh Ibnu Utsaimin, "Idza badalaka, kalau nampak bagimu, antan taqila ila syekhin akhar, untuk pindah ke guru yang lain, au an tata'allam min syekhin akhar, ilman akhar, atau engkau ingin belajar dari guru yang lain suatu ilmu yang lain." Kalau ada rencana niat untuk pindah, ingin belajar ke tempat yang lain, kayaknya anak perlu belajar ke pondok sana. Ingin belajar qiraah, anak ingin belajar ilmu mustalah atau belajar usul fikih, di sini tidak ada. Ghairal ladzi tata'allam ala syekhika, yaitu ilmu yang tidak engkau pelajari pada gurumu. Fa innahu minal adab an tasta'dzina. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, maka termasuk adab engkau minta izin. Jelas ya? Kalau engkau ingin pindah ke guru yang lain atau ingin belajar ke guru yang lain, belajar ilmu yang tidak engkau pelajari pada gurumu, fa innahu minal adab an tasta'dzina. Termasuk adab engkau minta izin. Jelas? Tak izin lu. Ngomong. Ustaz, izin Ustaz. Ana alhamdulillah Ustaz, ada bekal biaya. Ana mau belajar ke Yaman. Ya. Ana mau belajar ke Yaman. Sudah ada tiket Ustaz. Berangkat tanggal sekian. Masya Allah. Mungkin tindakan antum seperti itu tadi membuat guru antum terenyuh. Ngasih duit saku. Ini enggak? Ini loh duit saku. Ini enggak. Ustadznya antum tahu dari ustadz yang lain. Murid antum berangkat ke Yaman ya? Hah? Si fulan? Nah. Mungkin kalau ngomong baik-baik, siapa tahu hati ustadz tadi terenyuh kan, amlak liqalbihi. Sehingga kalau ada dana yang mau dikirimkan ke Yaman, ingat ustadznya tadi. Masya Allah. Si fulan perjumpaan terakhir membuat hati terenyuh. Ya enggak? Paling tidak bagi lo duit. Ini enggak. Ini kita gimana ya? Ada nggak? Ada. Apa sih beratnya? Nanti antum kalau adab-adab seperti ini antum nggak ada pada antum, nanti antum dibuat murid juga sama seperti itu. Jangan antum mikirin guru kayak gini. Enggak. Semakin generasi ke bawah itu semakin kejam. Kami sekarang ini yang ngajar generasi anak ini, kok tidak seindah generasi guru-guru kami? Apalagi generasi antum yang di bawah nanti. Tidak seindah adab kami. Karena semakin menjelang hari akhir zaman, adab-adab ini semakin hilang, terangkat. Ketika antum tidak membiasakan adab-adab seperti ini, udah. Semua orang itu kalau belum berdakwah, belum ngalami. Antum menilai kasarnya guru,
Ah, Ustadz bisa ngoceh-ngoceh saja. Antum belum merasakan, nanti itu antum. Sama orang, semua orang. Anak kadang orang bilang ini belum dicubit. Kalau udah dicubit orang, ya, belum dicubit orang. Kalau udah dicubit orang, baru dia nyadar. Iya ya. Apa yang dibilang Ustadz Fulan dulu benar. Karena antum belum merasa dicubit. Antum belum punya murid. Gimana kalau antum punya murid, wali murid ngoceh antum, terasa antum. Baru antum akan nyadar, iya ya, dulu aku begini. Nah itu tadi. Walil faedah allati dzakara Syekh Bakar li'annahu ad'a li hurmatihi wa amlaku li qalbihi wa mahabbatika wal atfi 'alaika. Karena minta izin itu bisa mendorong untuk menghormati guru, lebih bisa melunakkan hatinya, lebih bisa membuat dia cinta terhadap engkau, lebih sayang kepada engkau. Summa innahu qad ya'lam anisy-syekh alladzi turid an tadhhabu ilaihi ma la ta'lamuhu anta. Kemudian sesungguhnya terkadang seorang guru tadi tahu tentang syekh yang engkau akan tuju sesuatu yang tidak engkau ketahui. Faham? Antum minta izin, Ustadz, izin Ustadz, ana ingin belajar Ustadz. Kemana? Ke tempat Syekh Fulan, ke Ustadz Fulan. Aduh, Ustadz Fulan, jangan akhi, jangan. Ini Ustadz dikit-dikit dia bilang, dikit-dikit mentahdzir, dikit-dikit menjarah, dikit-dikit ngeritiki, dikit-dikit, enggak usah, jangan. Ya. Atau ini Ustadz akhi, dia dikit-dikit bahas udzur bil jahl, semua orang disalahkan sama dia. Atau mau ke Yaman, izin Ustadz, ana mau ke Yaman Ustadz, mau belajar ke tempat syekh ini. Jangan ini. Ini syekh ini punya pemikiran ikhwanul muslimin. Nggak bagus. Mungkin seperti itu. Difahami? Fayan sahuka, sehingga gurumu tadi menasihatkan. Lianna katsiran minasy-syababis sighar qad yaghtarruna bi uslubi ahadin minan nas wa bayanihi wa fasahatihi. Karena seorang syabab yang masih kecil terkadang tertipu dengan metode-metode seseorang dan penjelasan serta kefasihan dia. Fayazunnun dzalika rajul al-azim, sehingga dia mengira laki-laki yang besar itu istimewa, lakinnahu ala khata'in, akan tetapi orang tersebut ada kesalahannya. Difahami? Itu pentingnya minta izin. Ustadz, izin Ustadz, nak pindah ke mana? Ke pondok ini. Pondok mana? Coba dicek. Oh jangan, antum kalau ke pondok ini. Antum mau belajar apa? Belajar ini katanya. Ya. Banyak sekarang orang itu ketipu dengan iklan. Kemudian kata Syekh Ibnu Taimin, fasti'dzanu syekh lahu fawaid. Nah, minta izin kepada guru banyak faedahnya. Minha ma qalahu Syekh Bakar. Di antaranya apa yang telah disebutkan Syekh Bakar, wa minha ma asyarna lahu al-an, dan di antaranya apa yang kami isyaratkan. Qultu, kata Syekh Ayat, qultu, aku katakan kesimpulannya, talakhasa mimma taqaddam, tersimpulkan dari apa yang telah lalu, anna isti'dzana talib syekhahu minal adabi ar-rafi' wa yakunu al-isti'dzanu fi asya' katsirah. Seorang talib minta izin ke gurunya termasuk adab yang mulia, ya. Minta izin ada pada beberapa perkara. Jadi minta izin itu ada beberapa perkara. Pertama, fi dukhul 'ala syekh, untuk jumpai syekh minta izin. Fi su'ali syekh, ketika bertanya. Fi talabil ilmi indahu, ketika ingin belajar di sisi syekh tersebut. Wa fil intiqali ila syekhin akhar, ketika ingin pindah minta izin juga. Wa fil isti'dzan fawaid katsirah, ketika minta izin juga ada banyak faedahnya. Ketika minta izin juga ada banyak faedahnya. Nah ini juga ya, kalau ada kemarin itu seorang ustadz sempat nahan ijazah, tapi dari satu sisi memang benar, tapi tindakan dia nahan ijazah itu kurang tepat. Karena ngomong salah kalau dia nahan ijazah. Jadi ya memang penting adab. Karena bilang nahan ijazah itu salah. Tapi benar ustadz itu ngomong. Sebagaimana antum datang baik-baik, mondokkan anak antum ke sini, antum izinnya baik-baik. Ya. Jadi ada ustadz, ada dulu di sini, dia ikut daurah sebelum mandi datang. Antum ketemu Syekh enggak? Abdul Malik. Berapa lama ketemunya? Sepekan. Waktu daurah tuh antum ada di sini? Enggak ada ya. Karena kita ada daurah di sini.
Jadi dia lagi liburan, ikutlah belajar di sini. Terus semangat berapi-api. Daftarlah dia ke Yaman. Sivius sekarang. Ada di Vius. Udah mau deal berangkat, apa? Enggak, malah kalau nggak salah anak tuh sudah berangkat kayak gitu. Dia udah berangkat, karena berangkat tuh bulan Januari, Februari kalau nggak salah. Di bulan 6, bulan 7, keluarlah ijazah, anaknya sudah di Yaman. Kata ustadznya, enggak kan anak kasihkan. Antum yang kesini. Bapaknya kan curhat sama anak. Tapi memang benar juga. Alasan ustadznya bilang gini, antum nggak izin katanya. Ngomong baik-baik. Nah, di sini apa ya namanya? Ngomong aja, baik-baik, simple. Itu memang kesalahan tuh, nggak izin baik-baik. Jadi kalau mau pindah ya ngomong. Apalagi di tengah perjalanan, waktu itu memang pertengah perjalanan, belum lulus. Belum. Ya ngomong aja baik-baik. Izin Ustaz, ana mau pindah. Izin Ustaz, ana mau begini. Ngomong baik-baik. Wa fil isti'zan fawaid katsirah yadullu ala husnil akhlaq wal adab indal musta'zin. Ya, meminta izin itu banyak sekali faedahnya. Satu, menunjukkan bagusnya akhlak dan bagusnya adab bagi orang yang minta izin tadi. Yadullu ala ihtirami talib syekhahu. Menunjukkan apa? Penghormatan murid kepada gurunya. Antum ketika minta izin itu menunjukkan adabnya bagus dan juga sebagai bentuk menghormati guru. Yang ketiga, yajlib lit talib mahabbat syekh. Bisa menarik kecintaan guru kepada santri. Minta izin, nanti gurunya senang. Yang keempat, yuhadziru kasyekh min ahlil bidah wa tahazzubat wal inhirafat idza sta'dzanta fi dhahabi ilaihim li akhdhil ilmi anhum. Karena memungkinkan yang keempat faedahnya, syekh bisa memberikan peringatan kepada engkau dari ahlul bidah, dari ahlul tahazzubat, sekte-sekte menyimpang, kalau engkau minta izin untuk belajar ke mereka dalam rangka mencari ilmu. Izin Ustaz, anak ingin belajar. Di mana? Contoh misalkan ya, Ustaz izin, atau izin ke syekh, syekh astadzin ya syekh, urid an antakil ila margiz fulan ibni fulan fi mantiqa kada wa kada. Kata syekh, la tadhhab ilaihi, hadha rajul sufi, jangan, ini sufi, atau hadha rajul ikhwani, atau yang semisalnya ya. Kemudian yang kelima, yadullu kasyekh alaman huwa ahlun li akhdhil ilmi anhu. Yang kelima, faedahnya kalau minta izin tuh, syekh akan menunjukkan engkau kepada orang yang layak untuk diambil ilmu. Kalau minta izin tadi kan, misalkan kayak dulu kami pernah minta izin dengan Ustadz. Ustadz, kami ingin pindah Ustadz. Jadi ada punya kawan pengen pindah kemana? Katanya jangan antum. Dulu tuh pengennya ke Jawa Barat, daerah ke Jawa bagian barat, Jabodetabek dan semisal. Nggak usah katanya, itu pondok-pondok baru. Kalau antum mau belajar, ada bagus katanya, Ponpes Al-Bayyinah, Gresik. Sudah anak pindah kami ke sana. Likaunihi a'lamu atqa mimman aradta wasta'dzanta fi dhahabi ilaihi. Karena guru tersebut lebih mengerti, lebih selektif dibandingkan orang yang engkau inginkan atau engkau minta izin untuk didatangi. Jelas? Nah, itu tadi. Jadi ketika antum minta izin ke guru, nanti guru ngasih tahu. Contoh misalkan kalau di Yaman, Syekh, izin Syekh, ana ingin belajar ke markiz Syekh fulan. Mungkin saja Syekhnya bilang, saya nyarankan antum belajar ke sini. Contoh, ana pernah WA-an sama Syekh Muhammad bin Hizam. Syekh, mungkin enggak thalabul ilm belajar di tempat antum, markiz Darul Hadis As-Salafi Abi Ba'dan? La. Idhab ila Syekh Nu'man. Ya, di situ tempat aman kata beliau. Tempat anda tidak aman, masih dikuasai Syiah Husi. Kan itu kan faedahnya. Kalau antum minta izin misalkan, anggap antum di Fiyush, pengen pindah. Syekh, izin Syekh, ana ingin belajar ke tempat Syekh Abdul Aziz Al-Burai atau ke tempat Syekh Muhammad bin Hizam di Mungkin masyayikh yang ada di Fiyush akan mengatakan, jangan ke markis ini tadi. Di sana tidak bisa iqomah, tidak keluar nanti iqomahnya antum, di sana tidak aman, nanti antum ketangkap. Antum pindah aja, kalau mau pindah ke tempat lain. Nah, itu tadi dikasih tahu.
Hadi ba'du fawaidil isti'dzan min asy-syekh wa hunaka ghairuha min al-fawaid katsir. Ini sebagian faedah minta izin ya. Wallahu ta'ala shawab. Ya. Bab yang berikutnya at-talib yakhtaru syekh al-mubarriz at-taqi as-salafi. Nah, bab yang lebih mantap lagi. Seorang talib memilih guru yang mumpuni, yang bertakwa, salafi. Nah, itu penting juga. Ya. Makanya di antara adab seorang penuntut ilmu cari guru yang mumpuni. Ya. Wallahu ta'ala a'lamu bishawab. Naktafi bihadzal qadar. Cukup. Silakan mau makan sarapan.